Seorang pemulung menemukan wanita cantik tak sadarkan diri di tempat sampah. Ia merawatnya, hingga tumbuh cinta di antara mereka. Namun, saat ingatannya kembali, kenyataan mengejutkan terungkap. Wanita itu ternyata seorang polwan dan anak orang kaya. Di antara tumpukan sampah di sudut gang gelap, Sugeng melihat sesuatu yang mencolok. Bukan kardus atau botol plastik, melainkan tubuh seorang wanita. Wajahnya cantik meski kotor. Pakaiannya mahal tapi penuh debu dan sobek di beberapa bagian. Dadanya masih naik turun, tanda ia masih bernapas. Sugeng terkejut, tapi naluri kemanusiaannya lebih kuat daripada ketakutannya. Ia segera berjongkok dan menepuk pipi wanita itu pelan. "Mbak, Mbak, bangun," panggilnya cemas. Namun, wanita itu tak bergerak, hanya napasnya yang terdengar lemah. Sugeng menoleh ke sekitar, berharap ada seseorang yang bisa membantunya, tapi gang itu sepi. Biasanya, ia akan melaporkan hal seperti ini ke pihak berwajib, tapi entah kenapa, hatinya berkata lain. Jika ia meninggalkan wanita ini di sini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi padanya? Tanpa berpikir panjang, Sugeng melepas jaket lusuhnya dan menyelimuti wanita itu. Dengan susah payah, ia mengangkat tubuhnya yang lemah dan membawanya ke gerobak. Meski hidupnya susah, ia tak tega meninggalkan seseorang dalam kondisi seperti ini. Hujan semakin deras saat ia mendorong gerobaknya pulang, berharap wanita ini baik-baik saja sampai mereka tiba di gubuknya. Setelah perjalanan yang melelahkan, Sugeng akhirnya sampai di rumahnya, sebuah gubuk kecil di pinggiran kota, berdinding kayu lapuk dan beratapkan seng bocor. Ia membaringkan wanita itu di kasurnya yang tipis, lalu menyalakan lampu minyak yang redup. Wajahnya semakin jelas di bawah cahaya temaram. Sugeng menelan ludah. Ia belum pernah melihat seseorang secantik ini dari dekat. Wanita itu tampak damai meski pakaiannya kotor dan rambutnya kusut. Sugeng menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil kain bersih yang ia miliki. Dengan hati-hati, ia mengelap wajah dan tangannya yang dingin. Saat tangannya menyentuh dahi wanita itu, ia tersentak, panas. Wanita ini demam. Tanpa pikir panjang, Sugeng merendam kain dengan air dingin dan meletakkannya di dahi wanita itu. "Semoga besok Mbak sadar," gumamnya lirih, duduk di lantai sambil mengamati wanita itu. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa dia? Kenapa dia bisa ada di tempat sampah? Apakah dia korban kejahatan? Tapi Sugeng tahu, semua itu tak bisa dijawab sekarang. Yang terpenting adalah memastikan wanita itu selamat lebih dulu. Malam semakin larut, tapi Sugeng tak bisa tidur. Ia duduk bersandar di dinding, memperhatikan wanita itu dalam diam. Hatinya gelisah, tapi ada juga perasaan aneh yang mulai tumbuh. Sudah lama ia hidup sendiri, dan kini ada seseorang di dalam rumahnya, meskipun ia tak tahu siapa. Angin malam berhembus melalui celah dinding, membuat Sugeng merapatkan jaketnya yang kini sudah basah. Ia menatap wanita itu sekali lagi, lalu tersenyum kecil. "Kalau besok Mbak bangun dan gak ingat apa-apa, aku bakal jagain Mbak dulu. Sampai Mbak tahu siapa diri Mbak sebenarnya." Di luar, hujan masih turun, membasahi jalanan yang sepi. Sementara di dalam gubuk kecil itu, takdir baru sedang ditulis. Takdir yang akan mengubah hidup Sugeng dan wanita asing itu selamanya. Matahari pagi mengintip dari balik celah dinding kayu yang lapuk, menyinari gubuk kecil tempat Sugeng tinggal. Udara masih dingin setelah hujan deras semalam. Sugeng terbangun dengan tubuh pegal karena tidur di lantai, bersandar pada dinding. Ia langsung menoleh ke arah wanita yang masih terbaring di kasurnya. Napasnya sudah lebih teratur, dan warna pucat di wajahnya sedikit memudar. Sugeng menghela napas lega. Setidaknya, demamnya tidak semakin parah. Ia bangkit perlahan, lalu berjalan ke dapur kecil di pojok ruangan. Dengan peralatan seadanya, ia merebus air untuk membuat teh hangat. Pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang wanita itu, tapi ia tahu, tak ada gunanya menduga-duga. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menunggu sampai wanita itu sadar. Tak lama, suara lirih terdengar dari kasur. Sugeng menoleh cepat. Wanita itu menggeliat pelan, matanya sedikit terbuka. Ia tampak kebingungan, matanya menyapu ruangan kecil itu dengan ekspresi kosong. Sugeng buru-buru mendekat, menaruh gelas teh hangat di meja kecil di samping kasur. "Mbak, udah sadar?" tanyanya pelan, khawatir wanita itu akan ketakutan. Wanita itu menatapnya dengan mata yang sayu, lalu mencoba bangkit. Namun, tubuhnya masih terlalu lemah, membuatnya hampir terjatuh kembali.
Sugeng sigap menopangnya. Pelan-pelan, Mbak. Jangan dipaksain, katanya, membantu wanita itu duduk bersandar di dinding. Wanita itu diam sejenak, mengerjap beberapa kali. Ia menatap tangan dan pakaiannya yang kotor, lalu kembali menatap Sugeng dengan ekspresi bingung. Aku di mana? Suaranya pelan, serak, seolah sudah lama tak berbicara. Sugeng menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ini rumah saya, Mbak. Saya nemuin Mbak pingsan di tempat sampah semalam. Saya nggak tahu siapa Mbak atau kenapa bisa ada di sana. Wanita itu terdiam. Dahinya mengernyit, seolah mencoba mengingat sesuatu. Sugeng memperhatikan dengan cermat, berharap ada petunjuk tentang siapa dia. Namun, setelah beberapa saat, wajah wanita itu malah semakin bingung. Aku nggak ingat apa-apa. Jantung Sugeng berdegup lebih cepat. Mbak nggak ingat nama Mbak sendiri? Wanita itu menggeleng lemah. Matanya berkabut, seakan takut dengan kenyataan yang baru saja ia sadari. Ia mengusap wajahnya, mencoba berpikir lebih keras. Aku nggak tahu. Aku nggak ingat siapa aku, dari mana aku, atau kenapa aku bisa ada di sana. Sugeng menghela napas panjang. Ini lebih rumit dari yang ia kira. Jika wanita ini benar-benar kehilangan ingatannya, maka ia tidak bisa pergi kemana-mana. Sugeng tidak tahu harus menghubungi siapa, atau bagaimana mencari keluarganya. Tapi Mbak tenang aja, ya. Saya bakal bantu Mbak, sampai Mbak ingat lagi, kata Sugeng dengan nada menenangkan. Wanita itu menatapnya dalam diam, lalu mengangguk pelan. Ada ketakutan di matanya, tapi juga sedikit kepercayaan. Untuk saat ini, Sugeng adalah satu-satunya orang yang ia kenal, meskipun ia tak ingat siapa dirinya sendiri. Sugeng tersenyum kecil. Kalau gitu, sementara Mbak belum ingat, saya panggil Mbak Siska, ya? Biar gampang. Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baik. Siska. Ia mengulang nama itu pelan, seakan mencoba membiasakan diri. Sugeng tersenyum, meski dalam hati ia tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup mereka berdua. Hari-hari berlalu, dan Siska mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana bersama Sugeng. Meski awalnya sulit menerima kenyataan bahwa ia tidak ingat siapa dirinya, keberadaan Sugeng membuatnya merasa lebih tenang. Setiap pagi, Sugeng pergi memulung, sementara Siska tinggal di gubuk, belajar mengurus rumah sekadarnya. Ia masih sering termenung, mencoba mengingat masa lalunya, tapi yang tersisa hanyalah kekosongan. Suatu pagi, Sugeng pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa beberapa bungkus nasi yang ia beli dengan uang hasil menjual barang bekas. Hari ini kita makan enak, katanya sambil tersenyum. Siska mengambil bungkusan itu dan membuka isinya. Nasi putih, tahu tempe, dan sedikit sambal. Sangat sederhana, tapi bagi Siska, makanan itu terasa lebih berarti daripada hidangan mahal yang entah kenapa terasa familiar baginya. Terima kasih, Sugeng, katanya pelan. Sugeng hanya mengangguk. Nggak usah terima kasih, Mbak. Kita di sini sama-sama. Saya seneng kalau Mbak bisa makan dengan lahap. Siska menatap Sugeng dalam diam. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah. Sejak bersama Sugeng, ia merasakan ketulusan yang jarang ia temui. Pria itu tak pernah meminta imbalan atas kebaikannya, bahkan tetap memperlakukannya dengan hormat meski mereka tinggal dalam satu rumah. Suatu hari, Sugeng pulang dalam keadaan lelah. Tangannya kotor, dan ada luka kecil di lengannya. Siska yang melihatnya langsung panik. Kamu kenapa? Tanyanya sambil menarik tangan Sugeng. Sugeng terkekeh kecil. Nggak apa-apa, tadi kejatuhan besi waktu ambil barang di gudang bekas. Siska menghela napas. Tanpa banyak bicara, ia mengambil kain bersih dan membasuh luka di lengan Sugeng. Pria itu hanya terdiam, membiarkan Siska merawatnya dengan lembut. Siska, kamu nggak perlu repot-repot, kata Sugeng pelan. Siska tersenyum. Aku nggak ingat siapa aku, tapi satu hal yang aku tahu, aku nggak bisa diam saja saat seseorang yang baik kepadaku terluka. Sugeng menatap Siska dalam diam. Dadanya terasa hangat, ada perasaan asing yang mulai tumbuh. Tapi ia cepat-cepat menepisnya. Saya baik-baik aja, kok. Kamu nggak usah khawatir. Namun, sejak hari itu, ada sesuatu yang berbeda di antara mereka. Siska semakin perhatian pada Sugeng,
Dan Sugeng mulai merasa ada kehangatan baru dalam kehidupannya. Mereka bukan hanya dua orang asing yang tinggal bersama, tapi dua hati yang perlahan mulai terikat dalam sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan. Sugeng sadar, ia hanya seorang pemulung miskin. Siska, meski tak ingat siapa dirinya, jelas bukan berasal dari kehidupan yang sama dengannya. Tapi semakin hari, semakin sulit baginya untuk mengabaikan perasaan yang tumbuh di hatinya. Dan tanpa mereka sadari, takdir sedang menuliskan kisah yang lebih besar untuk mereka berdua. Pagi itu, seperti biasa, Sugeng keluar rumah lebih awal untuk memulung. Siska, yang kini sudah terbiasa dengan kehidupannya, mulai merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Meskipun ia merasa nyaman bersama Sugeng, ada bagian dari dirinya yang masih terasa kosong. Saat sedang membersihkan rumah, matanya menangkap bayangan dirinya di cermin kecil yang digantung di dinding. Ia mendekat dan menatap wajahnya sendiri. Selama ini, ia terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan hidup barunya hingga ia jarang memperhatikan betapa berbeda dirinya dengan lingkungan di mana ia tinggal. Wajah ini, aku siapa sebenarnya? Gumamnya pelan. Sore itu, Sugeng pulang lebih cepat dengan senyum lebar. Siska, lihat ini. Aku dapat termos bagus, masih bisa dipakai, katanya dengan penuh semangat. Siska tertawa kecil, merasa senang melihat Sugeng bahagia hanya karena menemukan barang yang menurut orang lain tak berharga. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat Sugeng tengah mengangkut barang-barangnya ke dalam rumah, Siska ikut membantu. Namun, tiba-tiba, brak, sebuah tumpukan besi tua di gerobak Sugeng jatuh, dan salah satunya mengenai kepala Siska. Aduh! Siska meringis kesakitan, memegang kepalanya yang terasa berdenyut. Siska, kamu nggak apa-apa? Sugeng langsung panik, menahan tubuh Siska agar tidak jatuh. Namun, seketika itu juga, wajah Siska berubah. Matanya melebar, napasnya tersengal, dan ia meremas kepalanya. Kenapa aku tiba-tiba ingat sesuatu? Katanya dengan suara gemetar. Sugeng menatapnya dengan penuh kecemasan. Maksudnya apa? Siska, kamu ingat sesuatu? Siska terdiam. Perlahan, potongan-potongan memori mulai muncul di kepalanya. Ia melihat bayangan dirinya mengenakan seragam polisi, berdiri dengan gagah di depan sebuah kantor besar. Ia melihat dirinya berada di sebuah rumah mewah, dikelilingi oleh keluarga kaya. Ia melihat dirinya mengendarai mobil mahal, berbicara dengan seorang pria tua yang tampak seperti ayahnya. Air matanya mengalir tanpa sadar. Ia menoleh ke arah Sugeng dengan ekspresi campur aduk. Aku ingat, katanya dengan suara bergetar. Sugeng menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Kamu siapa sebenarnya, Siska? Siska menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Namaku Siska Pramesti. Aku seorang polisi. Dan aku anak orang kaya. Sugeng terdiam. Dadanya terasa sesak. Seakan sesuatu yang selama ini ia genggam erat perlahan mulai menghilang. Siska meremas dadanya sendiri, bingung dengan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia ingat siapa dirinya. Tapi kenapa rasanya sakit saat melihat Sugeng yang kini menundukkan kepala? Dalam sekejap, semuanya berubah. Pertanyaan besar yang selama ini tak terjawab akhirnya terungkap. Namun, jawaban itu membawa sesuatu yang lebih menyakitkan. Karena kini, mereka berdua sadar bahwa mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda. Suasana di dalam gubuk kecil itu berubah hening. Sugeng masih terdiam, mencoba mencerna kenyataan bahwa wanita yang selama ini ia rawat ternyata seorang polisi dan berasal dari keluarga kaya. Sementara itu, Siska masih duduk di lantai dengan mata menerawang. Ingatannya kembali, tapi hatinya justru semakin kacau. Aku harus pulang. Siska akhirnya berbisik, suaranya terdengar ragu. Sugeng mengangguk pelan. Iya, Mbak Siska pasti punya keluarga yang khawatir. Mereka pasti udah nyariin Mbak. Ada keheningan yang menggantung di antara mereka. Siska menunduk, meremas ujung bajunya. Entah kenapa, meskipun pikirannya mengatakan ia harus segera kembali ke kehidupannya yang sebenarnya, hatinya terasa berat untuk meninggalkan tempat ini. Kamu ikut denganku, Sugeng, kata Siska tiba-tiba. Sugeng menoleh, matanya melebar. Maksudnya? Siska menarik napas dalam-dalam. Aku nggak mungkin ninggalin kamu begitu aja setelah semua yang kamu lakuin buat aku. Kamu orang pertama yang menolongku, yang merawatku saat aku bahkan nggak tahu siapa diriku sendiri.
Aku nggak bisa pergi tanpa kamu. Sugeng tersenyum kecil, tapi ada kepedihan di balik senyumnya. Mbak Siska, aku cuma seorang pemulung. Hidupku jauh dari kata layak. Dunia Mbak dan dunia saya beda. Tapi aku nggak peduli. Siska memotong cepat. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak bisa pura-pura lupa sama semua yang terjadi di sini. Kamu bukan sekadar orang yang menolongku, Sugeng. Aku merasa nyaman bersamamu. Sugeng menunduk, mengepalkan tangannya. Ia ingin sekali percaya bahwa ia pantas berada di sisi Siska, tapi kenyataannya berkata lain. Ia hanyalah seorang pria miskin yang sehari-harinya mengais rezeki dari barang bekas. Siska menggenggam tangan Sugeng erat. Aku nggak akan meninggalkanmu, Sugeng. Aku janji, kalau kamu nggak mau ikut, aku tetap akan kembali. Tapi aku pasti akan menemuimu lagi. Sugeng tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap Siska dengan perasaan yang campur aduk, antara harapan dan ketakutan. Akhirnya, dengan berat hati, Sugeng mengangguk. Baiklah, aku akan ikut mengantarkan Mbak pulang. Siska tersenyum, meskipun ia tahu, perjalanan mereka masih panjang. Apa yang akan terjadi setelah ini? Akankah keluarganya menerima Sugeng? Ataukah perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka harus berakhir hanya karena mereka berasal dari dunia yang berbeda? Mereka tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, takdir belum selesai menulis kisah mereka. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia kehilangan ingatan, Siska meninggalkan gubuk kecil tempat ia tinggal bersama Sugeng. Dengan pakaian seadanya dan rambut yang masih berantakan, ia berdiri di depan pintu, menatap jalanan sempit yang selama ini menjadi bagian dari hidup Sugeng. Kamu yakin mau melakukan ini? Tanya Sugeng, suaranya terdengar canggung. Siska mengangguk mantap. Aku harus pulang. Aku ingin tahu apa yang terjadi sebelum aku kehilangan ingatan. Sugeng hanya bisa menghela napas. Ia lalu mendorong gerobaknya pelan, berjalan di samping Siska yang tampak gugup. Dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana jika setelah ini, Siska melupakan semua tentangnya? Bagaimana jika dunianya yang penuh kemewahan membuatnya tak ingin kembali ke kehidupan sederhana ini? Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di sebuah kawasan elit. Rumah-rumah besar berjajar rapi, jauh dari suasana kumuh yang biasa Sugeng lihat. Ia menelan ludah, merasa semakin kecil dibanding dunia yang ada di hadapannya. Siska berhenti di depan sebuah gerbang tinggi berwarna hitam. Di depan rumah itu, terlihat beberapa pria berseragam yang tampak berjaga. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu ini rumahnya, tapi tetap saja, ada perasaan asing yang menyelinap dalam dirinya. Baru saja ia akan mengetuk pintu, seseorang berteriak dari dalam rumah. Siska! Seorang pria parubaya dengan setelan mahal berlari keluar, diikuti oleh seorang wanita yang tampak lebih muda, mungkin ibunya. Tanpa banyak bicara, mereka langsung memeluk Siska erat, seakan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kamu kemana saja? Kami sudah mencarimu kemana-mana, seru pria itu dengan suara bergetar. Siska terdiam sejenak, mencoba mencerna semuanya. Ia menoleh ke arah Sugeng, yang kini berdiri sedikit menjauh. Aku kehilangan ingatan. Ayah, aku tidak tahu siapa aku sampai akhirnya aku mengingat semuanya hari ini. Jawabnya pelan. Mata ayahnya langsung berkaca-kaca. Yang penting kamu selamat. Kami pikir kamu sudah. Ia tak melanjutkan kata-katanya, malah kembali memeluk Siska erat. Namun, beberapa detik kemudian, tatapan ayahnya berubah saat ia melihat Sugeng yang berdiri diam sambil menundukkan kepala. Siapa dia? Tanya sang ayah dengan nada tegas. Siska langsung menoleh. Ayah, dia. Aku cuma orang yang menemukan Mbak Siska waktu dia pingsan. Pak, potong Sugeng cepat, mencoba merendah. Aku cuma ingin memastikan dia sampai rumah dengan selamat. Ayah Siska menatap Sugeng dari ujung kepala hingga kaki. Tatapan itu penuh dengan penilaian, seolah pria tua itu sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat ini. Kamu pemulung? Tanyanya dingin. Sugeng mengangguk pelan. Iya, Pak. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Lalu, sang ayah menghela napas panjang. Terima kasih sudah menolong putriku. Kamu boleh pergi sekarang. Seketika, hati Siska mencelos. Ayah, tunggu. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa,
ayahnya sudah menariknya masuk ke dalam rumah. Sugeng hanya bisa menatap punggung Siska yang semakin menjauh. Ada perasaan aneh yang menusuk dadanya, perasaan kehilangan yang begitu dalam. Siska menoleh ke belakang, menatap Sugeng dengan tatapan penuh arti. Seakan ingin berkata bahwa ini belum berakhir, bahwa ia tidak akan melupakan apa yang telah mereka lalui bersama. Namun, pintu besar itu kemudian tertutup, dan Sugeng hanya bisa berdiri diam di depan gerbang megah itu, merasa seolah dunia yang baru saja ia masuki telah mengusirnya kembali ke tempatnya semula. Ia tersenyum pahit. Mungkin memang disinilah batasnya, gumamnya lirih, sebelum berbalik pergi, kembali ke kehidupannya yang lama. Namun, ia tidak tahu bahwa kisahnya dengan Siska masih jauh dari kata selesai. Hari-hari setelah kepulangan Siska terasa begitu aneh baginya. Ia kembali menjalani kehidupan mewah di rumah besar, mengenakan pakaian mahal, dan kembali bekerja sebagai polwan seperti sebelumnya. Semua terasa seperti dulu, tetapi ada satu hal yang berbeda, hatinya. Setiap kali ia duduk diam di kamarnya yang luas, pikirannya selalu melayang ke sebuah gubuk kecil di pinggir kota. Terbayang wajah Sugeng, pria sederhana yang merawatnya dengan penuh ketulusan. Ia mengingat setiap momen yang mereka lewati, mulai dari saat pertama ia sadar di gubuk itu, hingga saat Sugeng dengan berat hati mengantarnya pulang. Siska tak bisa menahan diri lebih lama. Ia memberanikan diri berbicara dengan kedua orang tuanya. "Ayah, Ibu, ada yang ingin kubahas." Ayahnya menatapnya serius. "Apa itu, Siska?" Siska menarik napas dalam-dalam. "Tentang Sugeng, pemuda yang menyelamatkanku." Ekspresi wajah ayahnya langsung berubah dingin. "Siska, kita sudah membahas ini. Dia sudah melakukan tugasnya. Sekarang, lupakan dia." "Tapi aku tidak bisa." "Yah," jawab Siska tegas. "Aku tidak hanya berhutang nyawa padanya, tapi aku juga mencintainya." Ibunya langsung menatapnya dengan kaget. "Siska, kamu sadar apa yang kamu katakan? Dia hanya seorang pemulung. Apa itu salah?" Siska menatap mereka tajam. "Dia mungkin miskin, tapi dia lebih berhati mulia daripada banyak orang kaya yang kita kenal." Sang ayah menghela napas panjang. "Siska, kamu bisa memilih pria yang lebih baik. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." "Tidak, Yah," Siska menggeleng. "Aku ingin seseorang yang baik, tulus, dan mencintaiku apa adanya. Itu Sugeng. Aku sudah memutuskan, aku akan menemuinya." Tanpa menunggu restu orang tuanya, Siska pergi meninggalkan rumah. Dengan seragam polisinya, ia menyusuri jalanan yang pernah ia lalui bersama Sugeng, hingga akhirnya sampai di gubuk kecil itu. Di sana, Sugeng sedang duduk diam di depan rumah, menatap langit. Matanya melebar saat melihat Siska berdiri di hadapannya. "Mbak Siska." Siska tersenyum. "Aku kembali, Sugeng." Sugeng masih tidak percaya. "Tapi, kenapa?" Siska mendekat, menggenggam tangan Sugeng erat. "Karena aku mencintaimu. Aku tidak peduli seberapa miskin atau sederhananya hidupmu. Aku ingin hidup bersamamu." Air mata menggenang di mata Sugeng. Ia ingin menolak, takut ini hanya mimpi, tapi tatapan Siska penuh keteguhan. Beberapa waktu kemudian, meski awalnya ditentang, orang tua Siska akhirnya luluh melihat kerja keras dan ketulusan Sugeng. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan putri mereka tidak ditentukan oleh harta, melainkan oleh ketulusan hati. Setelah melewati berbagai ujian, Siska dan Sugeng akhirnya menikah dalam acara sederhana namun penuh kebahagiaan. Mereka hidup bersama, membangun keluarga kecil yang penuh cinta. Sugeng tidak lagi menjadi pemulung. Dengan usaha dan kerja keras, ia mulai berdagang kecil-kecilan hingga akhirnya sukses. Dan dari kisah ini, kita belajar bahwa cinta sejati tidak mengenal status, harta, atau latar belakang. Cinta adalah tentang ketulusan, pengorbanan, dan keberanian untuk memperjuangkan seseorang yang benar-benar berarti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya.